makin mabar. Bener. Sebenarnya kalau memang dia nggak suka juga, karena menurut gue jadi kurang masuk sih. Oke, untuk frontlinernya masih ada glue nanti. Tapi dia dengan catatan mereka harus punya hero yang bisa nge-clear landing jauh. Kalau nggak kasusnya makin sama lagi. Dia cuma punya satu frontliner yaitu glue, tapi glue-nya nanti bakal telat datang karena lagi nge-clear. Oke. Ya karena glue juga lama ya clearnya ya, kayak Iya. ya Allah tepok-tepok gitu kan. Glue itu lama, kenapa? Karena katapult itu punya range yang lebih jauh daripada slam media, dan ketika katapultnya udah dipaksain duluan, masih ada satu melee creep tuh. Iya benar. Yang lagi nempelin dia tuh bener-bener nggak kena dari slam. Oke, tapi Min Sitar Band dari Petra 1 masih berdiskusi ya. Nah, makanya apa yang bakal ditutup? Gold lane-nya Leslie, kalau menurut aku Leslie Beatrix lah. Tapi ternyata Leslie, wow Hayabusanya. kalau Leslie udah ada Yuzong udah pusing Iya kepala dia sih sebenarnya. dia nggak minim escape juga ya. Franco. Dia cuman susah di landing aja kan. Tapi maksudnya dia kuat di landing, tapi di dalam teamfight kayak bakal sulit karena balik lagi dia adalah single target kan dari Leslie itu sendiri, dan butuh banget item super late game, hero scaling kalau bisa kita katakan juga. Berarti satu bandnya lagi ya Beatrix gak sih? Atau carry? Untuk marksman ya. Beatrix boleh. Atau Kalau kali takut landing Brody boleh. Itu Melissa lah. Melissa juga masih oke. Kari juga. Wah, ini jungle-nya Target. 4 band karena emang aneh Iya sih. Tapi jujur ya, Tatsuki Beatrix-nya juga lumayan oke menurut gua. Apalagi kalau sekarang dia masih berani gitu kan pakai Beatrix. Lawan Claude bukan hal yang sulit sih. Claude itu landingnya lemah banget. Nah, ini yang gue lihat bakal ke arah Florin lagi kayaknya. Florin ya. Ini kalau ini lebih cocok pakai Florin. Pas banget justru daripada Bane. Wow, midnya Midnya scaling, beraniin dong. scaling lagi. Beraniin serius. Karena Fredrin sama Yuzong ini nutup. Oke. Kalau mau scaling lagi, mau Cecilion juga oke, mau Xavier juga oke. Xavier sih. Yes. Cece lagi sih. Claude-nya jadi hyper nanti. Betul. Wah, Akai. Loko ganti. Loko udah ada depannya sekarang malah nggak main support. Iya, kenapa nih? Ntar mereka lack of damage dong harusnya. Mereka ke outdraft kah? Atau mereka kayak nggak pede lagi dengan adanya Florin tadi? Nah, ini harusnya ada 2 front line. Oh iya, mungkin dia bisa mikirnya tadi udah kalah Florin dia udah nggak worth lagi kali. Oke, berarti ini kayaknya Martis gak sih? Jungle-nya Martis banget sih. Martis banget ini. Damage lagi. Harit jungle. Surprise pick ya. Nekat sih kata gua. Ini all in untuk semesta gak sih? All in untuk semesta ini ul. Dan mereka tetap pick Harit walaupun ada Akai loh. Makanya gue bilang ini nggak mereka, soalnya tadi Harit yang mereka nggak pikir panjang, langsung pick kan. Ya. Jadi Harit. Aku lebih setuju. Aku lebih melihatnya potensi dari Martis akan lebih enak sih. Gue tadi mikir kalau santai dia bukan Martis tuh bisa sih. Tapi nggak Harit ya. Nggak Harit. Masanya udah Akai udah kebuka juga gitu kan. Ya yang gue lihat. Dan ini menurut gue hal yang wajar karena ketika ketemu di competitive scene yang turnamen tier 3 lah bisa dibilang, mereka akan mementingkan hero nyaman karena gini kan mereka kan masih berbagi waktu untuk belajar juga. Jadi mereka nggak bisa full time yang gue nggak bilang salah loh, kayak misalkan ada peserta dari RRQ Mabar ini dia nggak bisa pakai hero apa, itu wajar tapi ya kita akan melihat in game, kita akan menjadi saksi nih siapa yang bakal maju ke babak grand final dan siapa yang harus puas di posisi ketiga. Ih, mengerikan karena game terakhir, game penentuan di dan ini bakal bisa jadi game siapa aja, apalagi dengan adanya draft yang udah keluar dari, kalau menurut aku ya kayak oke, tadi 1-2 udah main nyamannya ini mungkin hero yang udah mulai out of namanya keluar dari zona nyaman mereka juga. Justru gue rasa mereka udah nggak peduli sama counter, udah nggak peduli sama apa. Yang penting dia pakai hero yang bener-bener mereka kuasain Oke. Konsep dari hero nyaman sebenarnya kayak gitu. Apakah ini akan works di game yang ketiga? Karena sejauh ini belum terlihat adanya agresivitas ya satu sama lain. Ini akan bermain kombinasi dari Angela Harit. Movementnya bakal tambah lagi, slownya makin bertambah lagi. Tapi perlu diingat, di sana ada Akai yang akan bisa menjauhkan Harit itu dari Zaman Force. Dan di saat Harit tidak menari di atas Zaman Force, itu bakal cukup sulit. Ya next, udah flicker dan ternyata bakal coba untuk maju lagi karena ada shot call nampaknya yang bakal coba untuk langsung saja ngepanis, di mana Super Jason berhasil untuk terkena first blood di tangan teman-teman dari Petra 2.
Ya. Pokoknya hitungan gue ya, kalau hitungan gue tuh tier 2, turnamen tier 2 dan turnamen tier 3 itu bener-bener pilot yang ngaruh. Jadi mau lu seandainya kayak Povius yang kena counter sama Esmeralda pun bisa jadi tiba-tiba Poviusnya menang ul. Ya. Jadi bener-bener tergantung pilot. Nah, Setuju. ya kalau memang nantinya udah naik ke tier 1, apalagi mungkin sampai kayak tier SS-nya gitu kan, itu udah nggak tergantung pilot lagi karena pilotnya semuanya udah jago. Nah kalau sekarang kita bisa lihat nih Haritnya merajalela karena dikena Petrify. Bahkan Zaman Force-nya masih ditahan juga dan ya kali ini Zaman Force-nya keluar. Cuma untuk dibalikin dengan Appreciation Ward, belum ada damage lagi. Cuma untuk mundur, Synchro Vision, Chrono Dash bisa untuk dapetin kill-nya. Masih ada fight, Super Albert yang dinaikin oleh Tiny Flicker bisa masuk dengan cukup baik. Dan yes, Akai yang terlambat kali ini bermain dengan Hurt Guard-nya, berharap bisa ada damage yang masuk, namun Hurt Guard-nya keluar. Bisa lagi membalikan keadaan. Masih di on string, terkena yang membelai. Super Chan bakal menjadi korban lagi, dan yes, Super Chan harus hilang. Turtle yang terbuka untuk Petra 2. Yes, dan ini adalah kombinasi yang mengerikan ya dari Harit, Angela, dan bahkan tadi Angelanya nge-backup dari kanonnya sehingga dia tidak terpick off Hypercan di arah top lane. Cukup lumayan kesulitan ya dari level yang under, tapi Super Albert sudah mengudara dengan Black Dragon Form. Black Dragon Form, naga dikejar naga, tapi itu adalah sebuah pengalihan isu aja di mana Retribution dari seorang extend yang lebih on point sehingga Turtle pun berhasil untuk diamankan di tangan Petra 2 dan membuat mereka semakin jauh lagi untuk meninggalkan dari segi gold Petra 1. Oke, ini Petra 1, gua nggak tahu apa yang terjadi dengan Petra 1. Mungkin susah juga reset ya dengan domination tadi di game kedua. Karena yang pertama satu, Yuzong dan Glue itu sebenarnya Yuzong yang akan unggul. Ini udah pasti gitu kan. Bahkan menurut gua nggak perlu mekanik yang tinggi. Terus yang kedua, Harit ini bisa ketahan dengan adanya Akai, itu udah pasti satu. Xavier juga bisa nahan Harit. Belum lagi ada Fredrin, itu udah bahaya banget. Tapi yang terjadi mereka malah kalah start gitu kan. Yep. Dengan banyaknya sisi mereka nggak bisa manfaatin. Dan ini juga yang jadi keunggulan dari Petra 2 adalah Turtle-nya kan ada di bawah. Ya kita tahu ya dari Glue ini kan lumayan sulit ya untuk bergerak. Ya jadi dia cepat juga untuk backup untuk team fight, dan ada Blazing Duet udah mulai terbuka. Tatsuki mengejar dengan adanya Flicker masih bisa mundur. Super Chan menyelamatkan dirinya, tapi itu dia dengan adanya Zaman Force dan Synchro Vision, Chrono Dash beserta Hardguard yang melindungi diri dari seorang Jason. Puppet of the String akan coba membuat dari Super Jason cukup sulit untuk melakukan adanya pergerakan, tapi ternyata Retribution dikeluarkan untuk bisa mengamankan satu buah jungle di sana. Iya. Masalahnya yang gue bilang tadi, Xavier ini bisa nahan Harit. Immobilize itu ganggu banget loh buat hero yang dependent banget sama jamnya kayak Harit. Entah itu Harit, entah itu kayak misalkan One dan lihat Zaman Force yang keluar di top lane membuat Cloud-nya gak bisa ngapa-ngapain. Super Chan bakal jadi next target dan yes, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Buang resource bukan di timing yang tepat menurut gua. Dari Akai tadi dia ngebuang flickernya, dia ngebuang heavy spinnya di arah top lane dan gak dapat apa-apa. Sementara bottom lane Tiny naik ke atas Fredrin yang memang terlalu tanky, gak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi nggak ada masalah sih, Turtle juga masih belum spawn. Ini lebih ke arah senjata rahasia nggak sih? Mereka dari Petra 2 mereka nggak gentar, ada Akai yang mereka tepik udah siap gitu. Oke, Harit langsung gitu kan, dan terlihat adanya potensi ya dari Harit milik dari NX10 ini cukup membuat Petra 1 sekarang makin jauh lagi ketinggalan 6-0. Petra 1 kayak kenapa ya? Mentalnya masih terguncang sih. Iya, apalagi setelah kekalahan telak ya di game yang kedua. Blazing Duet terbuka, ini next mencoba untuk menjadi target selanjutnya. Satu player yang berhasil untuk dihilangkan di tangan Petra 2, tapi ditukar dengan satu outer turret daerah mid. Ini adalah pertukaran yang cukup mahal pastinya, tapi Turtle masih coba untuk di setup terlebih dahulu oleh Petra 2. Heavy spin ditempel lagi kali ini, apa damage-nya nggak cukup. Mereka nggak punya damage, dan di bagian lain ternyata sudah ada Black Dragon Form yang terbang kali ini ke arah depan. Hardguard masuk, Harit yang kuat banget di arah depan, dan Retribution masih bisa diamankan ternyata oleh Petra 1. Fight-nya masih berlanjut, makan Haritnya sangat bebas, free hit dari Haritnya. Chrono Dash dikejar lagi kali dengan Synchro Vision yang lumayan sakit. Puppet on stringnya connect dan bisa untuk menumbangkan Yuzong. Albert down, menyisakan 3 member saja dari Petra 1. Wow, ini team fight yang ini berani banget ya tadi dari Super Jason maju tanpa backupan, tapi nampaknya Hypercan berhasil untuk dipunish cicilan demi cicilan dengan adanya Nibiru's yang sekarang dipegang di tangan dari Tatsuki, membuat dari Super Chan kali ini harus mundur terlebih dahulu. Belum ada turret yang hancur dari Petra 2, mereka masih mencoba untuk bertahan dengan adanya dominasi yang mereka dapatkan. Oke. Yang sekarang harus dilakukan Petra 1. Pertama, yang paling penting ya, yang pertama itu jaga source skill mereka sih. Akai punya flicker, Akai punya heavy spin.
Yuzong ada Black Dragon Form. Jadi jangan terpaku dengan inisiatornya harus Akai. Enggak, inisiatornya nggak harus Akai. Town di arah bottom lane, Heartguard-nya udah ke-trigger nih. Mereka coba untuk fight back kah? Valentino dari kanon. Ya, cukup sendirian ya, dan bahkan melakukan adanya inisiasi lebih lagi, tapi flicker dari NX masih bisa membuat dirinya bertahan tanpa adanya gangguan yang terjadi. Tiny black step dari arah belakang dan bahkan efek terrifying membuat dari Super Jason juga agak sedikit terhambat pergerakannya, dan 2 player hilang dari Petra. 1 double kill di secure, masih ingin lebih lagi Hypercan. Blazing 2 tinggal cukup untuk memberikan damage sehingga dia pun harus terpanis karena 1 buah flicker dari Tatsuki mengejar keberadaan dari Hypercan, dan 3 player Petra 1 harus dihilangkan. Tadi kalau gua nggak lihat Akainya lagi clear atas ya. Gak ada di-fight. Buyar sih. Buyar sih udah, mungkin mereka kehilangan konsentrasi ya. Jadi yang udah atasnya mau hancur, oh yaudah gua bisa nih, gua jaga deh. Jaga bawahnya ditabrak. Tapi Tatsuki-nya udah fat banget. Tatsuki-nya udah bener-bener bisa nge-carry, apalagi di bagian depannya ada Tiny, Furious Dive bersama dengan Petrify. Heartguard coba untuk counter, Black Dragon Form mengincar kali di bagian belakangnya, dan damage yang diterima lumayan sakit, harus tumbang ternyata dari Unextend. Fight-nya masih berlanjut, masih ada Tatsuki sebagai damage dealt dari fisikalnya. 3 dibayar 2, bukan hal yang bagus. Coba untuk bertahan, high ground defense dari Petra 1 jujur itu kuat banget. Jadi Petra 2 nggak boleh sembarangan untuk naik ke high ground. Iya, dia tinggal spam-spam aja ya dari Infinite, Mystic Field. Itu kan di saat kena target itu kan bakal menyala tuh stacknya ya, 3 stack, areanya lebih gede, cooldownnya lebih cepat juga, dan itu harusnya bisa menjadi satu tumpuan untuk mereka defense. Tapi Lord yang pertama sekarang sudah muncul di menit yang ke-8, terlihat ya, menit ke-8 udah muncul Lord. Berarti mereka tadi objektif banget ke arah turtle demi turtle-nya dan membuat dari snowballing milik dari Petra 2 ini terlihat mengerikan, apalagi 6.000 net worth di menit yang ke-8 sekarang sudah mereka pegang. Unextend sudah secure dengan Holy Crystal. Wow. Salah satu caranya itu cuman Akainya ini harus ada di posisi bagus. Heavy spinnya, timingnya bagus, bukan buat inisiasi kecuali memang dapat yang mahal. Dia paling nggak bisa ngejauhin Harit dari zaman Force saja, itu udah oke banget. Atau sebagai follow kayak gini nih. Jadi bener-bener harus dimaksimalin lah dari heavy spin ya. Karena jujur kalau misalkan bukan heavy spin yang nge-counter, menurut gue udah nggak ada lagi. Jadi benar-benar pertumbuhan inisiasinya, entah itu sama Yuzong, entah itu sama Fredrin. Jadi udah tahan aja, Akainya nahan aja sampai dia benar-benar ngerasa ini momen yang tepat untuk gue heavy spin. Targetnya juga bagus, posisinya oke, baru lah dia buka heavy spinnya. Oh, ini Angela Aspirant tau. Ultinya tuh gambar ada kayak kepala kuping kucingnya gitu lah ya. Kucing ya. Yes, tapi 3 base turret yang tersisa. Sekarang menit yang ke-9. Terlihat dominasi yang cukup sulit untuk dipertahankan ya oleh Petra 1, kayak mulai susah untuk dibendung juga. Terlihat damage sakit banget, killing spree diamankan. Satu sosok frontliner Albert yang berhasil untuk dihilangkan. Conceal kali ini dari Super Chan bakal masuk lagi dari heavy spin dan juga flicker menjebak seorang Cannon, dan Cannon masih bisa bertahan tapi tidak dengan waktu yang lama, ditukar dengan ada 3 player yang cukup hilang dari Petra 1. Dengan lihat adanya damage yang cukup besar di mana Tatsuki, dengan adanya Hasklaw juga darahnya nambah lagi. Tersisa Super Joel sendirian, cukup sulit untuk bertahan. Super Joel gak bisa bertahan terlalu lama dan base-nya terekspos. Black Dragon Form mengudara dari Super Albert, mampukah bertahan, tapi Zaman Force gak bisa lagi untuk menghentikan langkahnya. Hampir wipe out, tapi Super Albert berjuang sendirian dan base-nya akan menjadi milik Petra 2 karena wipe out tercipta dan Petra 2 goes to Grand Final. Congratulations Petra 2 yang bisa masuk mendapatkan slot di Grand Final. Petra 1, gua ngeliat dari hero-nya, gua suka banget pemilihan hero-nya. Dan yang kayak tadi gue bilang, semua kuncinya ada di Akai. Dan terakhir, Akainya masih pakai heavy spin-nya buat initiator. Yang akhirnya trade-nya nggak worth. Ya Cannonnya hilang, belakangnya acak-acak kan. Cannon oke, Cannon doang satu yang hilang. Magical damage-nya masih ada Harit. Tatsuki, kalau